Pemirsa, seorang pria ditusuk oleh rekannya sendiri saat menggelar pesta minuman keras. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Seorang pria ditusuk oleh rekannya sendiri saat menggelar pesta minuman keras. Korban bernama Heru Arianto berusia 34 tahun. Korban tergeletak bersimbah darah di Jalan Majapahit, Semarang, Jawa Tengah pada 14 Maret 2024. Salah seorang warga menjelaskan, awalnya korban sempat cekcok dengan pelaku. Tiba-tiba saja korban ditusuk oleh pelaku menggunakan senjata tajam. Korban sempat berjalan dan menyeberang jalan, namun akhirnya jatuh tersungkur. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi kejadian. Olah tempat kejadian perkara langsung digelar. Dari pemeriksaan luar, didapati luka di perut dan tangan korban. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit. Dari penyelidikan polisi diketahui sebelum pembunuhan, korban dan pelaku sempat mengonsumsi minuman keras bersama-sama. Tak hanya berdua, namun juga dengan beberapa orang lainnya. Tiba-tiba saja di tengah pesta miras terjadi cekcok hingga pelaku menusuk korban. Antara tersangka dan korban itu minum bareng di pinggir jalan atau tepatnya di depan itu. Kemudian pada saat minum itu ada perselisihan, akhirnya membuat tersangka marah. Kemudian karena marah akhirnya menusuk korban hingga akhirnya korban lari dan tersungkur kemudian meninggal dunia. Luka di mana? Luka di sekitar perut dan tangan, luka tusuk. Pelaku penusukan langsung ditahan. Polisi menyatakan sebelum peristiwa pembunuhan, pelaku sering didatangi korban dan ditantang berkelahi. Pelaku sakit hati dan akhirnya menyimpan dendam. Saat kebetulan pesta miras, timbul niat pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Cuma pada saat yang kita ketahui, keduanya sedang minum minuman. Kemudian ada ketersinggungan, akhirnya ada perselisihan dan tersangka menusuk korban. Pelaku mendekam di ruang tahanan polisi untuk proses hukum selanjutnya. Selain pelaku, polisi juga memburu beberapa orang teman korban yang ikut dalam pesta miras tersebut. Masih di Semarang, Jawa Tengah, Danang Rojaki, seorang operator tempat karaoke, dibacok oleh tamunya pada 30 Maret 2024. Tamu yang melakukan pembacokan diketahui dalam keadaan mabuk minuman keras. Dua pelaku melarikan diri, namun salah satu pelaku yaitu YE tertinggal di lokasi kejadian. YE babak belur dihajar massa. Dari penyelidikan polisi, terungkap awal mula kejadian. Mulanya ketiga pelaku datang ke kompleks karaoke Argo Rejo di Kecamatan Semarang Barat pada dini hari. Selang setengah jam, YE, salah seorang pelaku, keluar dari ruangan karaoke dengan kondisi mabuk dan membuat onar dengan tamu lain. Salah seorang operator kemudian memanggil teman pelaku untuk membujuknya kembali ke dalam ruangan. Namun pelaku malah menarik operator hingga terjatuh dan kemudian melakukan penganiayaan. Dalam room setengah jam kemudian salah satu pelaku keluar dari room dan informasinya dari beberapa saksi pelaku rese
Karena melihat dari pelaku tersebut rese pada tamu-tamu yang lain, kemudian salah satu operator memanggil temannya di dalam room, kemudian temannya keluar untuk mengajak masuk kembali, tetapi pelaku kemudian menarik salah satu operator, kemudian terjatuh dan dilakukan penganiayaan. Bukannya melerai, dua teman pelaku malah ikut mengeroyok. Salah seorang mengeluarkan senjata tajam dan membacok korban. Refleksnya temannya yang tadinya mengajak pelaku malah ikutan mengeroyok menggunakan senjata tajam. Dan korban luka-luka, kemudian korban dengan rekan operator lainnya dibawa dibonceng dengan menggunakan motor ke Rumah Sakit Columbia. Pelaku penusukan bersama satu orang lainnya kemudian melarikan diri, sedangkan YE yang tertinggal dipukuli beramai-ramai oleh massa. YE mengaku dirinya dalam kondisi mabuk saat melakukan pemukulan. Dirinya juga tidak mengetahui salah seorang rekannya membawa senjata tajam. Bahkan YE juga lupa jika dirinya dipukuli oleh warga sekitar usai menganiaya korban. Udah minum sebelum ke lokasi karaoke? Sudah. Oh, ya minum di mana? Minum di mana? Di luar. Mana teman-teman acara punya siapa? Teman-temanmu sekarang ini? Enggak tahu. Pas jamnya punya siapa? Kasarnya. Kalau saya enggak tahu. Saya sudah tergeletak. Dua teman YE kemudian diburu polisi. Mobil pelaku yang ditinggal di lokasi juga diamankan. Saat digeledah, ternyata juga ditemukan senjata tajam berupa pisau di dalam mobil. Endang Hendarso alias Cepi alias Abah ditangkap polisi karena melakukan penipuan bermodus penggandaan uang. Pelaku menggunakan uang mainan untuk memperdaya para korbannya. Abah, 50 tahun, merupakan warga desa Mekarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sementara korban penipuan adalah Gun-Gun Gunawan, berusia 40 tahun, warga Kabupaten Bandung. Abah menjanjikan korban untuk menggandakan uang 50 juta rupiah menjadi 6,5 miliar rupiah. Untuk melancarkan tipu dayanya, Abah menyewa rumah kontrakan di Desa Cisurat, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tak sendiri, Abah beraksi dengan seorang pelaku lainnya, yaitu Cepi alias Helmi. Polisi menyatakan kasus penipuan berawal saat korban mendapat kiriman video rekaman tumpukan uang dalam kardus. Pengirim video adalah pelaku Helmi. Pada korban, Helmi mengaku uang itu bisa diperoleh untuk modal usaha dengan syarat sejumlah mahar. Korban lalu menghubungi Helmi dan diarahkan ke rumah Abah. Setelah berbincang, disepakati mahar sebesar 50 juta rupiah. Korban lalu membawa uang 50 juta rupiah ke rumah Abah dan diserahkan kepada pelaku. Uang dibawa ke dalam kamar, sedangkan korban disuruh menunggu di luar kamar sambil berzikir. Korban disuruh ke kamar, menunggu di depan kamar, pelaku masuk ke dalam. Korban disuruh menunggu di depan kamar dengan cara menunggu dengan berzikir. Berwudu dan berzikir, supaya apa? Supaya uangnya nanti bertambah.
sebanyak 6,5 miliar ya. Dari 50 juta ya, 6,5 miliar itu. Setelah 15 menit tidak ada pergerakan maupun suara, korban melihat ke dalam dan mendapati kamar telah kosong. Pelaku melarikan diri lewat jendela, membawa uang 50 juta rupiah milik korban. Kemudian mereka kabur lewat jendela. Setelah ditunggu 15 menit tidak muncul, akhirnya korban masuk kamar sudah tidak ada. Mereka sudah melarikan diri dengan membawa uang asli yang dibawa sebesar 50 juta rupiah tersebut. Di dalam kamar, korban baru mengetahui bahwa tumpukan uang di dalam kardus sebagian besar adalah uang mainan. Polisi menyatakan uang milik korban yang dibawa lari ditukar pelaku dengan uang pecahan Rp100.000 sebanyak 21 bundel. Sisanya uang asli sebesar 2,1 juta rupiah dan uang mainan sebanyak 1.392 lembar. Kegiatan penipuan dia ternyata modal juga dengan uang asli sebanyak 21 lembar. Kemudian dia beli di toko-toko uang mainan. Jadi uang aslinya ditumpuk di atas, uang mainannya di bawah. Itu yang kemudian divideokan dan dikirim ke calon korban. Pelaku mengaku sudah 2 kali melakukan penipuan dengan modus penggandaan uang. Udah berapa kali Bang? 2 kali. Emang bisa menggandakan uang? Nggak bisa. Kalau uang palsunya dari mana? Bukan uang palsu, uang mainan loh Pak. Oh, mainan. Yang ada Doraemonnya, bukan uang palsu. Akibat perbuatannya, pelaku harus mendekam di jeruji besi dan terancam hukuman 4 tahun penjara.